selamat datang di LS3 TV. Wah, bersama siapa aja? Kita aja boleh. biasa. Oke, ya, Agung dari LS3 TV hadir kembali malam ini. Dan Hendra dari LS3 TV juga sama, masih setia di sini. Ya, setiapaan. Iyalah. Iya ya. Kan kita muncul lagi. Oke, teman-teman. Cabol ya teman-teman. Oke. Candaan bola yang nggak pernah bercanda lagi. Nggak pernah bercanda lagi ya. Karena bingung ya bercandanya apaan ya. Takut yang banyak tersungging nih kalau dicandain. Itu ya? Iya. Oke Bang. Ya. Daripada kita tersungging atau tersinggung, mending kita bahas yang udah lewat-lewat nih Bang. Sama yang prediksi deal-dealan ya. Iya, deal-dealan dan tahun depan nih kira-kira juara Premier League 2023-2024 siapa nih Bang ya? Apakah Mencit lagi? Apa ada yang baru? Apakah ada yang baru? Nah, yang baru ini siapa nih kalaupun ada ya? Oke. Oke. Siap Bang? Siap. Ini untuk deal-dealan yang sudah berhasil ya Bang ya? Betul. Nah, ini MU katanya nggak jadi dijual. Oh, kan udah Iya. dijual. Iya kan? Iya ditunda. Iya, ditunda. Makanya- Tapi syaratnya kalau lu nggak jadi jual, kasih uang belanja dong. Kan udah dapet tuh uang Udah ya? belanjanya. Dikasih lagi. Dikasih Sehingga lagi? Bisa beli si Rasmus Højlund ya. Ini temennya Erikson kayaknya Bang ya? Ya, teman satu negara nih. Juniornya Erikson nih. Iya. Mungkin bisa Tapi kayaknya murah jadinya Bang, cuma 60 sekian ya Bang. 64 juta yang cashnya ya lumayan mahal juga sama Ya deal-dealnya. enggak, tapi kan enggak segitunya, Oh, 80 iya. juta juga Bang. Yang cashnya nggak 8 juta, 80 sih. Iya makanya. Jadi ya MU sekarang manajemennya memang lebih smart nih. Gitu. Ini kayaknya terakhir bego siapa Bang? Sancho ya? Iya, Sancho yang Terakhir Sancho kan? Iya, terakhir Anthony. Oh, enggak itu mah. Iyalah. Itu mah apa ya? Yang paling bodoh tuh Anthony, kalau Sancho masih mending tuh. Enggak, kalau Anthony itu kesalahannya bukan kepada negosiasi tapi mengulur-ulur waktunya Nah, itu ya. berarti manajemennya yang bodoh. Iya. Goblok emang. Yang dibeli 100 juta cash. Iya. Plus apa lagi? Dan belum ada apa-apanya tuh 100 juta. Betul, hanya bisa muter-muter doang kalau tahun lalu nih Anthony nih. Iya makanya nih, aduh. Kalau Nanti Sancho- kalau tahun depan dijual ya gocap masih mending itu. Ya, masih mending nih. Kilat aja nih impact-nya Anthony ini di musim ini. Oke, sebelum ke Anthony Bang, ini Rasmus Højlund nih Bang. Ya, Hilak nih Bang. iya betul. Ini lagi musim memang. Musim ya. Hati-hati lu. Hati-hati. Ini badai El Nino katanya ya. Iya betul. Aduh. Jadi untuk Rasmus Højlund ya, juniornya Erikson yang telah resmi gabung di MU. Udah ya, Jadi, udah here we go kan? Betul, udah here we go. Fabrizio Romano kalau udah bersabda itu pasti terjadi sih, sering terjadi biasanya. Iya benar. Jarang meleset kalau dia bersabda sih. Iya, orang ada transfer besar kemana dia ngikutin. Tapi memang itu Bener pula ya? gua bener lagi bingung tuh dia dapat infonya dari mana ya? Naik. Dia doang nih ya, jurnalis Itali. Ya, itu hebatnya mafianya emang jago ya. Kayaknya pakai mafia dia. Iya emang apa kan Italia ada beberapa ya. Betul. Tapi kayaknya paling hebat dia dah. Betul. Dan itu sebagai patokan gitu Betul, untuk media-media lain. Media-media lain ketika dia udah bersabda here we go ya itu pasti terjadi gitu Iya. kan. Jarang Ya meleset. 99% ya. Betul, 99% itu 1%-nya kan cuma nggak tanda tangan doang jadi nggak jadi. betul. Kayak si ini siapa tuh? Pulisic, Christian Pulisic yang mau ke Munchen apa ke iya, ke PSG tuh, ke PSG ya, yang dia udah beli rumah di sana. Udah kontrak rumah. Udah Akhirnya cek ke Chelsea ya. Enggak, maksudnya yang dari Chelsea, Oh, yang iya. dari Chelsea ke PSG apa yang tahun lalu tuh. Iya. Itu doang tuh. Dia udah bersama here we go juga tuh. Oke. Cuma dia Ya, emang itu kan dari 10 berapa Bang? iya Ya, betul, kan? betul. Paling satu. kali. Betul, makanya kan dari 99% itu pasti terjadi sabda beliau inilah. Wah, gitu kan. luar biasa ya. Jadi Rasmus Højlund gimana nih sebagai pendukung MU lo nih, fanatik MU nih pasti kan Gue sih nggak fanatik ya. dibandingkannya kan nanti nih dengan Sama Martial. bukan dengan Haaland dong. Oh, sebenarnya iya. kan. Hmm. Nah, sama-sama muda, umurnya ya nggak jauh beda kan, 21-22 nih. Lagi ininya kira-kira untuk di liga sebesar Liga Premier Inggris ini gimana nih? Ya kayaknya kalau mungkin dari sisi mental dan pengalaman kayaknya masih sedikit di atas ini ya. Haaland ini masih di atas lah. Masih lebih Lebih baik lah gitu ya. Cuman baik. bahwa mungkin ini yang penting kita lihat aja progresnya gimana, prosesnya gimana, progresnya gimana, ada perubahan atau enggak. Karena kan kita lihat nih dari Italia ini kan
agak sedikit berbeda biasanya. Betul. Pemain apa bermainnya lah gitu Betul, ya. betul. Sebaliknya pemain Inggris ke Italia juga Sering ngeplop. sering flop dan sebaliknya pun begitu. Jadi ya kita tunggu aja sih Bang. Betul. Karena kan ini benar-benar hal yang dikurang apa hal yang kurang oleh Erik Ten Hag di Manchester United adalah striker. Dia Betul, betul. pengen striker ya. Jadi Betul. seorang Martial masih belum cukup lah karena Betul. dia sering cedera. Bukan jelek sih sebenarnya. Betul, dia sering cedera memang kalau Martial itu, dan memang tahun ini pun musim ini udah Jadi, masuk berapa daftar dia? list, dia nggak terjual juga tapi ya. Ini dia udah dari kapan tahu mau dijual nggak kejual-jual mulu. Iya, tapi memang dia kalau memang lagi fit dan nggak dia cedera ya dia selalu bisa memberikan kontribusi. Ya masalahnya fitnya cuma 2 pertandingan, cederanya berapa kan gitu, Nah, Bang. itu masalahnya. Itu masalah tuh. Ya mungkin mau tidak mau sih Rasmus Højlund ini ya tortorannya pasti man to man-nya kalau dibandingkan kalau derby ya dengan Haaland itu sendiri, dan kalau Haaland memang udah teruji Iya, satu musimnya ya. di satu musim di Inggris ataupun beberapa musim sebelumnya di Dortmund. Itu udah sangat teruji, dia top skor di semua liga-liga yang dia sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi mau tidak mau ya ini akan menjadi perbandingan dan ini menjadi tantangan juga. Tinggal bagaimana si Rasmus Højlund Højlund ini mentalnya aja nih, Bang. Nah, betul. Mentalnya apakah dia akan down atau memang ini menjadi motivasi tersendiri untuk dia sehingga bisa lebih bagus lagi nih kalau menurut gue nanti ke depannya nih untuk si Rasmus Højlund. Tapi kalau dari penguasaan bola sih kalau menurut gue, kalau gue memperhatikan beberapa pertandingan ketika di Atalanta, dia bisa sprint juga, dan ini memang pemain yang disukai oleh Erik Ten Hag juga yang tipenya karena dia bisa lari, bisa menguasai bola, bisa White nahan Horse bola gitu ya. White Horse ya? Kalau White Horse kan ya lari kurang bisa, dia cuman bisa nahan bola Nahan doang bola, gitu. ya, memantau. Kalau dia punya speed juga gitu, punya speed juga yang lumayan. Ya kalau dibandingkan Osimhen memang jauh sih gitu, karena kan dia itu memang di Atalantanya sendiri itu cadangan ya. Sebenarnya iya. Sebenarnya cadangan kan dia Tapi tuh yang pemain intinya Cedera gitu makanya kan. dia naik kan. naik. Dan ternyata bagus gitu. Nah itu masalahnya ketika harganya memang langsung melejit. Ya dimahalin karena nggak butuh untuk ngejual sebenarnya kan. Betul, karena Atalanta sendiri kan perlu backup. Karena kan striker-strikernya pun kayak Zapata dan lain-lain udah banyak yang cedera juga dan banyak yang keluar Makanya. juga untuk saat Tapi ini. mungkin ada yang berani bayar segitu, ya udah jual aja cari lagi. Betul. Ya, Betul. itu untuk Rasmus Højlund ya. Jadi mudah-mudahan bisa sinkron nih apa yang dimaui oleh Ten Hag dan apa ya pemain-pemain nih McTominay nggak jadi dijual juga kayaknya nih ya. Betul. Jadi untuk ya pemain-pemain yang memang kemungkinan memang akan dilepas pun kayak Donny van de Beek juga belum ada yang mau benar-benar yang Menawar ya? menawar, ngajuin proposal yang resmi ke MU belum. Sampai saat ini baru tadi gue baca tuh Real Sociedad dari Spanyol tuh yang minat dengan Dan Van de Beek. Van de Beek nih gitu, karena kan dengan kedatangan si Mount ke Iya, itu sudah semakin udah terpinggirkan semakin lah. terpinggirkan. Kemudian Fred sama si McTominay kan masih ada juga gitu. Jadi ya agak susah juga bersaingnya. Donny van de Beek harus berapa lapis tuh di tengah. Kemudian Harry Maguire pun Kayaknya nggak nggak jadi. Bang, deal ya? juga, dan mungkin Erik Ten Hag pun akan memaksimalkan dia tetap di Ya, bangku cadangan. bangku cadangan. Iya dong. Memaksimalkan di bangku cadangan ya. Iyalah. Ya selama Varane sama siapa? Lisandro Martinez Perform. fit, iya perform ya. Gua rasa sih dia tetap di bangku cadangan lah. Betul. Ya. Ya Erik, si apa namanya? Nah, ini back paling nih kalau MU nih. Betul, Harry Maguire ya harus menunjukkan sesuatu lah gitu kan kalau memang mau Ini kan bersaing biasa lagi. itu. Betul. Karena Menunjukkan sampai saat sesuatu. ini belum ada proposal yang memang deal-dealan ke MU datang gitu Ya. untuk menawar Harry Maguire. Cuma hanya isapan jempol aja, atau apa namanya, cuma hanya warta-warta yang tidak jelas seperti iya. dari Newcastle, dari apalagi Tottenham, dari ini sampai saat ini belum ada yang resmi gitu kalau menurut Oke. gue. Itu untuk Manchester United ya. Jadi kita nantikan nih, dan
rasa-rasanya kita kemana nih Bang nih? Ini Manchester City juga banyak kehilangan pemain ya Bang? Nah, Ya? ini Manchester City nih kalau menurut gue nih pemain-pemain intinya yang membawa dia treble winner nih banyak hijrah Ya juga. apalagi Bang nyari Bang? Iya, Ya Riyad. kan? Iya betul sih udah pada tua juga. Tapi Riyad Mahrez itu sebenarnya belum tua-tua banget kan Udah ya. 30 sekian. 30 sekian ya. Iya lah. Terus tinggal yang mungkin yang ini tinggal Ini Bernardo Silva kali nggak tahu nih. Bernardo Silva entah nih di ujung-ujung apa memang deal atau belum nih karena ini diincar sama Arab juga kan. Kalau memang ujung-ujungnya dia cari duit ya kemungkinan bisa deal-dealan juga tuh Bernardo Silva. Gitu karena kan Riyad Mahrez udah deal ke sana. Kemana ke Riyad Mahrez? Lupa gue. Ke Al Hilal ya atau Bukan, kayaknya satu klub sama ini dah. Sama siapa? Karim Benzema gitu. Al-Ittifaq apa? Al-Ittifaq kan Zerat, kalau Al Hilal ya Benzema. Al-Nassr kan si ini. Oh iya, sama Al Hilal benar. Al-Nassr kan Sadio Mane nih udah deal juga tuh. Nah, Sadio Mane Betul. nih, akhirnya Pindah juga. Jadi udah banyak yang deal untuk Inggris. Riyad Mahrez sudah cabut, kemudian Gundogan juga udah cabut ke Barcelona. Kemudian siapa namanya? siapa? Dari Dari mana? Man City juga yang udah kabur keluar tuh. Siapa? Walker. Belum kan? Walker belum ya? Belum. Joao Cancelo balik lagi dong. Oh iya benar. Mau tidak mau ya harus balik lagi karena dia kan Nggak dipermanenin ya? Nah, cuman yang jadi permasalahan kan di Man City dia nggak dibutuhkan ya. Ya kan itu mah. Ke MU aja deh kata gue ya. Hah? Ke MU tuh. Mahal cuy. Ya pinjem aja statusnya. Ya, nggak tahu juga ya kalau gitu ya. Kalau memang dia nih sih kalau ke MU. Tapi memang mahal itu. Iya betul. Kalau dibeli kan 60 jutaan something atau 50 juta paling Mahal. murahnya tuh ditawarkannya sama si Mencit. Cuman kan kalau di statusnya kayak Munchen, karena di Munchen juga sebenarnya dia kalau dimainkan tuh perform gitu, nggak buruk-buruk banget, selalu memberikan kontribusi yang baik. Cuman ya kita lihat nih kalau memang kalau MU bisa memanfaatkan celah itu ya harusnya bisa tuh. Tapi memang ada ini ya kan ya. Kayaknya nggak ada berita apapun tuh. Betul untuk si. Waduh. Kan dia butuh pemain belakang juga. Betul, bisa ini tuh. masalahnya mau atau enggak, mau ngelepas ke situ enggak. Betul, Gitu. karena kan yang jadi permasalahan MU kan di kanan tuh. Iya. Nah si Cancelo ini kan di bek kanan nih. Betul. Betul. Kalau memang MU bisa meminjamnya ke tetangganya, ya udah deal-dealannya ketika lawan Manchester nggak usah Nggak usah dimainin. main. Ya bisa kan? Bisa. Betul. Klausulnya gitu kan salah satunya. Yang penting gaji bisa ditanggung bersama atau gaji sama MU juga nggak apa-apa gitu kan. Ya enggak lah, bersama aja. Ya bisa tuh kalau bisa dimanfaatkan tuh Cancelo ya bisa untuk Iya. MU. Jadi emang ini akan banyak perubahan di Manchester City ya. Jadi Betul. pemainnya banyak yang kabur, sedangkan yang datang juga Kovacic ya. Kovacic kalau menurut gue nggak yakin gue dia bisa memberikan kontribusi yang maksimal, banyak ya. yang banyak seperti Gundogan atau yang kabur lagi seperti Riyad Mahrez sih gitu kan. Kemudian Josep Guardiola siapa namanya? Siapa? Yang dari Kroasia itu. Oh, Vardiol. Vardiol ya, Josep Vardiol juga Udah nih. udah deal juga ke Manchester ya, udah Malah belinya pemain belakang ya? ya karena dia memang itu salah satu titik lemahnya kemarin sih kalau di pemain belakang itu karena kan waktu musim-musim awal ketika match itu dia kan kalah terus tuh sehingga Guardiola memutar otaknya sehingga Ada formasi 3-2-4-1 itu nah ya. betul akhirnya backnya ibaratnya mau tidak mau jadi didoublein jadi 5 secara tidak langsung cuma duanya di depan nih gitu jadi gelandang bertahan mengcover 3 back tersebut gitu. Jadi ya kita lihat aja nih si Josep Vardiol ini apa memberikan kontribusi yang maksimal atau enggak untuk Manchester. Kalau Kovacic gue rasa sih nggak bakal berkembang nih segitu aja sih. Ya kan udah usia juga kayaknya. Pertama udah usia juga dan kayaknya nggak tahu ya kalau memang racikan Guardiola. Ya, coba kita tunggu aja makanya kita nih. tunggu aja nih untuk Kovacic yang ini apakah Dari Chelsea ya. di Chelsea karena di Chelsea pun ya segitu aja gitu Oke kan nggak lah. memberikan yang bagus Ini usaha. duo Manchester tadi kita Iya, bahas dua ya. Manchester nih. Dan satu lagi nih Bang, ini yang apa ya? Rasanya sih paling getol belanja nih Arsenal nih Bang. Arsenal. Dan kemarin ini loh, Arsenal beli Barcelona loh. luar biasa ya. 5-3 loh. Di Barcelona dibantai 5-3 ya.
Padahal Madrid pun keok 3-0. Makanya. Jadi yang bagus siapa? Yang bagus Arsenal berarti. Oh iya ya. Iya. Uangnya banyak ya? Iya. Jadi pembelian apa ya yang sampai saat ini ya lumayan berhasil, kecuali lawan MU doang dia kalahnya kan. Tapi kalau sebelumnya setelahnya dia Menang mulu. menang terus tuh untuk Arsenal. MU nya kalah mulu. Nah, MU nih kebalikan nih, jadi anti klimaks nih, dan dia kalah beruntun nih. Ya, gue mengkhawatirkan juga. Enggak sih, kalau gue sih bukan satu inilah kalau pramusim itu. Emang kan masih coba-coba. Betul. Jadi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan. menang kalah-kalah di sini nggak apa-apa. Nanti Ya, mulai liga udah ya, bagus. ya gitu. mudah-mudahan harapan kita sebagai penikmat sepak bola ya untuk tim besar seperti Ya, tim MU. besar lah ya. Betul, besar tim MU khususnya ya di awal-awal itu jangan memble lah, kalau menurut gue harus menang gitu ya. Ya yang penting bisa konsisten, jangan sampai kekalahan di pramusim ini kebawa ke nanti ke liga yang sesungguhnya. Nah, gitu itu yang yang jadi paling masalah parah ya. gitu. Makanya nih dengan Arsenal banyak belanja ini, peta kekuatan kayaknya memang Lebih seimbang. Kalau untuk kekuatan Arsenal sih memang, gue rasa kayaknya memang kurang striker loh. nah betul, yang menjadi pertimbangan Arsenal sama MU ini striker. Walaupun Rasmus Højlund udah resmi ke MU juga, kalau menurut gue untuk awal-awal belum tentu bisa memberikan kontribusi yang maksimal ya gitu. kan baru lah ya. Apalagi dia lah datang dari liga yang berbeda. Sementara Jack Jazz pun di Arsenal datang dari liga yang sama, dari tim besar juga, gabung ke Arsenal, itu tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal juga kan untuk Arsenalnya gitu. Jadi kita lihat aja nih striker yang memang kurang istilahnya di tim ini, dua tim tersebut, apa bisa memberikan kontribusi yang maksimal atau tidak nanti di musim depan nih. Oke. Jadi kayaknya tiga nih ya yang seru nih, Man City, Man United sama Arsenal nih. Betul. Ini peta kekuatannya kita lihat, Arsenal menambal ke keroposannya kemarin seperti di pemain tengah. MU pun sama, pemain tengah yang kurang, dia udah mendatangkan Mason Mount, kemudian udah mendatangkan striker juga yang dibutuhkan, yaitu Rasmus Højlund. Siapa lagi yang didatangkan Yang tuh? baru Kiper ya, Onana. Dan kebobolan mulu nih. Ya enggak, itu kan harus penyesuaian lah itu. Aduh, Onana gitu ya. Ya nggak apa-apa. Betul. Berarti artinya ketika lu pengen Onana, lu tahu Konsekuensinya. Bukan, maksudnya kemampuannya apa ya, lu harus bisa ngeberesin lah. Betul, ya kan? betul. Kita lihat aja nanti Erik ten Hag apakah memang bisa mendidik lagi Onana sehingga bisa perform ke yang lebih bagus lagi. Oke, siap Bang. Itu untuk Liga Inggris ya. Untuk Arsenal, Liverpool gimana nih pergerakannya Liverpool sih sebenarnya Liverpool ini lumayan juga, banyak belanja juga ya, dan banyak ngelepas pemain nih. Ternyata Fabinho juga dilepas ya ke Arab ya, mungkin karena dia pengen Jordan Henderson dia juga ke Arab juga, ke Al-Tifaq ya itu. Iya, dia sama si ini sama siapa tuh dia tuh, sama Gerrard ya. Iya, sama Gerrard ya. Nah, pelatih Gerrard. Kayaknya kalau untuk Liverpool ini memang benar-benar mau ngerombak skuad ya. Betul. Skuad tuh dia banyak yang diganti, Jordan Henderson, terus siapa satu lagi yang James Milner udah nggak ada, Fabinho udah nggak ada. Betul. Jadi untuk Liverpool nih tengahnya sampai depan ini udah berhasil regenerasi ini gitu kan. Tinggal belakangnya aja yang memang penyakit lama itu belakangnya kan. Pandek nggak maksimal. Kita lihat aja nih Pandek di musim depan apakah bisa memberikan kontribusi atau enggak nih. Karena dia pasti ini akan menjadi kapten nih untuk di Liverpool sendiri, dan apakah dengan dia menjadi kapten apakah performernya lebih bagus atau tidak, kita lihat aja nanti. Bukannya salah kaptennya? Enggak, kayaknya kemungkinan Pandek sih, karena kan dia salah satu pemain yang paling lama gitu kan dibandingkan Salah gitu, dan dia lebih lama Salah kali. Enggak, Pandek. Iyalah. Pandek lah. Kalau Salah didatangkan dari Roma. Roma itu belum dia tahun 2000 berapa tuh sama Mane kan barengnya tuh. Udah lama, duluan mereka. Van Dijk baru. Ya, salah mungkin, satu yang lama benar. Betul. Tapi ya mungkin kalau menurut gue dan media juga yang banyak bilang juga ya kemungkinan besar yang
jadi kapten itu adalah Van Dijk sih. Oh, iya. Kayaknya Salah mungkin Kapten ya, kedua. Ya mungkin kapten kedua karena dari Salah itu sendiri kan sosok dari kepemimpinan itu kurang sebenarnya kalau Salah itu kan. Ya, namanya juga Salah. Selalu disalahkan. Gimana Salah mau jadi pemimpin? Jadi betul. Jadi kalau untuk Liverpool nih untuk musim ini musim panas ini berhasil memperbaiki timnya dari tengah sampai depan nih udah bagus nih di trionya sekarang Salah, Nunes sama Gakpo sama Jota juga masih ada di situ. Luis Diaz ada. Diaz masih ada juga. Iya. Jadi sangat lengkap sekali nih kalau Liverpool nih. Iya, Mengerikan kalau juga nih. depannya masih aman lah. Betul, tengahnya juga udah lumayan kan gitu kan. Tengahnya Thiago Alcantara masih ada, Max Allister juga udah kemarin join. Kemudian yang baru lagi Szoboszlai. iya, Szoboszlai juga lumayan. Di tengahnya juga ini akan menutup kehilangan yang ditinggalkan oleh Pemain sebelumnya iya, ya. pemain sebelumnya James Milner dan Henderson yang kepindah ke Arab gitu kan. Oh, Tinggal backnya nih yang memang Ya baik, kita tunggu, masih punya duit nggak dia nih? iya, apakah dia kalau memang dia beli back yang memang handal nih Liverpool bisa nih di musim depan nih. Bisa apaan? Ntar dulu lah. Ini kan targetnya pasti dia 4 besar kan minimalnya kan. Nah, Betul. sedang berarti akan seru banget nih ya. Ya kalau target mungkin ya harusnya juara kalau dengan belanja dengan sekian banyak ratusan juta yang telah dikeluarkan oleh manajemen dan pemilik klub ya harusnya jadi juara. Jadi kan Liverpool juara juga udah beruntung gua rasanya. Ya Karena pandemi itu. betul. Ya apapun itulah nanti kedepannya kita lihat apakah memang Liverpool bisa menjadi juara atau tidak. Ini salah satu yang mengerikan juga kalau dari pemain-pemain atau dari kualitas pemain yang ada ya kalau untuk saat ini nih. Oke, Gitu, itu kalau untuk Liga Inggris ya Bang ya. Nah ini sedikit untuk Spanyol nih, Real Madrid Barcelona. Iya, Real Madrid dengan para pemain yang sudah semakin menua tapi mulai regenerasi ya. Ya, di tengah doang kan regenerasinya. Untuk striker sebenarnya Madrid belum ada pengganti Belum ada. Benzema. Tapi kemarin siapa itu namanya? Aduh, pemain yang pinjamnya itu siapa namanya Bang? Joselu. Joselu. Itu lumayan juga Bang itu. Betul, tendangan salto ke MU ya. Iya. Bagus tendangannya itu. Tendangannya bagus. Iya, ya. Onana pun cuma hanya bisa bilang oh doang Onana. Gitu. Nggak ngira lah pasti. Nggak kan. ngira ya, tendangan luar biasa. Makanya jangan maju-maju mulu, Onana. Ya artinya Real Madrid kayaknya nih agak masih ini ya. Kalau menurut gue Madrid di musim depan akan sama dengan musim-musim kemarin lah. Dia akan ya kalau memang dia tidak mendatangkan striker kecuali kalau memang Mbappe jadi nih ke Madrid Mbappe nih kayaknya nih, aduh. Jadi ke Madrid dan Madridnya memang mau beli. Ya mungkin konsekuensinya kalau misalkan Madrid beli Mbappe dengan harga 180 juta atau 200 juta berarti Mbappe-nya tidak dapat komisi yang dijanjikan dapat deal 100 juta berarti kan. Iyalah. Karena kan kalau Mbappe itu akan datang ke Madrid dengan cuma-cuma tanpa ini cuman Madrid pun tetap Ada signing fee. ada signing fee yaitu signing fee-nya ya 100 juta kan gila sama aja dengan beli pemain gitu kan. Jadi Ya, itu mah cuma buat ini doang. Lu jangan tekan kontrak ya sama siapapun. Karena kan kalau dia tekan kontrak sama siapapun kan yang dapat duitnya kan klub ya. betul. Ah, Dan iya. Mbappe pun sekarang nih udah beruntung juga karena kan udah tanggal 31 Juli. Besok Bang. Iya, sekarang 31 Juli ya. Iya, besok ya. Besok lah. Besok kita naiknya. Bukan, maksudnya dapatnya dia besok. Iya, besok nih 60 juta juga dapat Iya. dari PSG nih. Gitu luar biasa nih. Jadi kalau untuk Mbappe nggak bener dia nggak usah ke Arab sebenarnya kalau butuh duit nih. Tinggal kalau ada datang penawaran dari tim manapun selain Madrid dia tinggal tolak kayak gitu kan. Iya. Kecuali kalau memang Madrid tiba-tiba Valentino Perez-nya
nawar deal-dealan ya 150 juta juga gue rasa itu dilepas karena PSG-nya sendiri udah muak dengan Mbappe itu sendiri gitu kan. Dan Mbappe pun ya dia tinggal ngarepin duit aja, tinggal meres uang kelapnya aja gitu kan. Karena kalau seandainya dia dicadangkan atau tidak, menurut dia nggak ada pengaruhnya. Dan kalau memang pemain Prancis itu banyak dicadangkan tanpa ada sebab, itu PSG akan disanksi gitu. Itu yang jadi masalah gitu kan, karena ternyata untuk pemain-pemain Prancis khususnya untuk pemain timnas itu ada perlindungannya sendiri untuk untuk di Liga Inggris, Liga Prancis ya. Gitu. Iya makanya. Jadi ya polemik Mbappe ini belum berakhir juga gitu. Tapi kalau misalkan Mbappe bisa ke Madrid, itu tidak menutup kemungkinan Madrid akan mendapatkan gelar La Liga ataupun Champions juga bisa didapatkan. Cuman kalau misalkan yang jadi catatan kalau memang Mbappe jadi ke Madrid, nah ini pengaruh bintangnya memang bagus, cuma bintangnya ini terlalu arogan nih. Itu akan apakah dia bisa merusak ruang ganti di ya enggak lah, mungkin sedikit berbeda kali kalau di Madrid. Yang pertama anak baru, yang kedua masih mumpung nih sebenarnya. Mumpung masih ada sosok Toni Kroos, kalau ada sosok betul. Modric, betul, dan pelatih Ancelotti kan. Nih. Nah harusnya tuh musim ini nih Madrid bisa mendatangkan Mbappe yang memang, karena sosok bengal ibaratnya Balotelli-nya dulu lah kalau di Italia itu kan. Jadi ini lebih ya? Iya. Prestasinya maksudnya. Kalau prestasinya lebih gitu kan. Iya. Bengalnya kan sama nih kurang lebih gitu kan. Gitu. Jadi tapi kalau menurut gue bukan bengal ini sih, kalau dari attitude dan lain-lain Mbappe lumayan bagus ya di tim gitu kan, di lapangan. Cuman kan kita lihat nih nah, ketika dia bergabung Madrid ini, kalau di musim ini kalau menurut gue lebih pas karena dia ada controlling untuk dia tuh dari Toni Kroos sebagai pemain, kemudian dari Modric juga. Iyalah. Modric udah mendapatkan semuanya kan, Mbappe belum gitu kan istilahnya, champion dan lain-lain. Ada yang dihormati lah. Betul. Istilahnya kalau dari prestasi kan Madrid Modric dan Toni Kroos masih ada yang dibanggakan dibandingkan Mbappe. Ya punya gitu kan. Oleh semua pemain yang Real Madrid yang kemarin, kalau yang baru-baru ya lu setara ibaratnya gitu. Iya betul, dibandingkan Vinicius dan Arda Güler yang baru gabung terus cedera juga sekarang gitu kan. Untung murah itu. Iya, belum memberikan kontribusi apapun kok langsung cedera parah gitu kan. Ya, kemudian si Rodrigo Valverde itu kan kalau ini kan, kalau seandainya Toni Kroos, Modric itu tidak ada, kemudian pelatihnya bukan Ancelotti, itu belum tentu bisa menguasai Mbappe itu sendiri. Nah itu yang gue takutkan kalau misalkan dia gabung di musim depan. Tapi kalau musim sekarang nih, karena kan musim depan nih Toni Kroos dan Modric belum tentu ada. Masih. Ancelotti juga belum kemungkinan pensiun, bukan pensiun, pindah ke Brazil kan, rumor-rumornya sebagai pelatih timnas. Ya nggak apa-apa lah, itu mah DL aja. Kecuali mungkin pelatihnya ngambil Zidane lagi nih musim depan. Nah karena Zidane udah aja muter-muter aja lo. Ancelotti, Zidane, karena sampai sekarang kan Zidane tuh nggak ada yang mau tuh. Bukan nggak ada yang mau, Zidane juga nggak mau. Iya, maksudnya dia pala pilih juga. Ibaratnya kalau seperti perempuan yang pala pilih jodoh nih, ujung-ujung nggak berasa nih. Ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kalau bukan perempuan ya, jadi perempuan atau cowok yang pala pilih jodoh mulu, ini kurang cocok. Ujung-ujungnya nggak dapet sama sekali. Zidane tuh sama sampai sekarang banyak ditawar dari. Dia katanya pengennya pelatih Prancis kan, iya kan, cuman belum kan, sampai dia masih perform di ini kan belum gitu kan, nggak bisa gitu kan di Prancis juga untuk Zidane. Ya kemungkinan kalau memang Zidane bisa ambil alih kursi kepelatihan dari Ancelotti sendiri, ya gua rasa Mbappe akan tunduk dengan adanya Zidane, akan lebih hormat sih pemain-pemain itu. Nah, seperti itu sih. Itu untuk Real Madrid ya Bang ya. Betul. Ya, dan Barcelona Mbappe. Ini sendiri gimana nih untuk Barcelona nih? Untuk Barcelona kalau dari memang dengan adanya pemain-pemain baru sih kalau menurut gue lebih bagus nih. Seperti kemarin dari La Masia yang baru tuh, siapa tuh yang umurnya udah tua juga, 31 tahun, gue lupa nama pemainnya. Pito Rate gue lupa lah namanya, yang ke Girona ya. Ya pokoknya itu yang dari Girona itu ternyata dia bagus, dia bisa ketika lawan Madrid, buktinya walaupun dia penguasaan bolanya Madrid banyak juga shot on targetnya, tapi
di tengahnya dia sangat luas sekali, sangat bisa sekali mengontrol pemain-pemain Madrid gitu, sehingga tidak bisa leluasa untuk masuk ke daerah Barcelona itu sendiri gitu kan. Dan untuk ya memang ini yang dibutuhkan Xavi lah gitu, ketika hengkangnya Jordi Alba, kemudian si Busquets, kemudian pemain-pemain yang lain yang memang kemungkinan dijual juga, ya kemungkinan si siapa tuh Dembele juga udah deal sama ini nih PSG. Karena di sini ada yang menjadi masalah di kontraknya, apa namanya, di kontraknya Dembele itu ada klausul kontrak yang bisa ditebus hanya 50 juta saja, dan itu PSG bukan uang yang susah. Kalau untuk PSG kan cuma 50 juta ya tinggal ditransfer aja nih. Dan PSG masalahnya Dembele pun udah deal nih sama PSG-nya gitu kan. Oh, pribadinya gitu. Jadi deal-dealan seperti Mbappe sama Madrid nih. Dan Dembele pun udah deal-dealan sama siapa namanya, sama PSG-nya ya udah deal-dealan gitu, bahwa dia akan pindah ke PSG, dan PSG tinggal nembus klausul kontraknya yang hanya 50 juta, ya udah selesai, udah kelar itu mah gitu kan. Tinggal Romaño memang belum bersabda here we go, mungkin LS3 TV akan mengucapkan Oke ya. Dembele ya. Itu untuk Barcelona. Jadi ya kayaknya ya, kalau kita ngomong Liga Spanyol ya Barcelona, Atletico dan Real Madrid, ya. Dan ini Bang, untuk Bayern Munchen emang ini gimana sih? Kok akhirnya Tottenham dapat piala nih Bang? Harry Kane juga yang ngegolin ya? Kira-kira dia jadi pindah nggak nih? Gua rasa sih pasti pindah itu Harry Kane gitu kan, karena ngapain dia ikut pramusim ya? Ya nggak apa-apa ikut pramusim, karena sebatas ikut pramusim. Cuman karena kan Munchen udah menyanggupi apa namanya yang ditawarkan oleh Tottenham, kemudian deal-dealan dari Harry Kane sama Munchennya juga udah oke gitu kan. Bahkan ke gap anak istrinya si Harry Kane udah cari-cari rumah dan sekolahan anak-anaknya di Jerman gitu. Jadi kita lihat aja nih, gue rasa sih kemungkinan ya sebelum Fabrizio Romano kita ucapkan here we go aja lah dari LS3 TV untuk Harry Kane ke Munchen nih. Siap gitu kan. Siap ya. Gitu. Ini here we go Harry Kane ke Munchen dan Dembele ke PSG. Oke. Oke Bang, ya. Terima kasih atas waktu teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nih untuk dengerin kita Cuap-cuap di LS3 TV. Doakan kita sehat selalu supaya kita bisa tag video kembali. Karena lagi diserang sakit nih. Nah, ini lagi banyak virus. Kalian juga yang sehat-sehat ya, jaga kesehatan tentu. Apa Bang mau disampaikan Bang? Betul, dan apapun aktivitas yang sedang dikerjakan, semoga sukses selalu. Oke. Dan berhasil tentunya dan bisa memuaskan semua pihak, walaupun susah. Nggak bisa membahagiakan semua orang. Ya. Betul. Dan apapun yang terjadi dari LS3 TV, jangan lupa untuk tetap bersyukur.